Silakan Pak Amin Motal. Terima kasih Bung Hadi, saya hormati semua yang ada di sini. Yang pertama, saya menyayangkan ketidakhadiran dari BPK. Topik yang diangkat malam hari ini terkait dengan independensi identitas daripada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Gorontalo. Tapi alasan yang dikemukakan tadi saya kira tidak masuk akal. Hanya karena persoalan ada pemeriksaan di tempat lain, saya kira malam ini saya yakin hanya ada waktu 3 jam di sini tidak akan mengganggu kinerja mereka. Tapi apakah ketidakhadiran mereka ini dugaan saya, ketakutan mereka di dalam menjelaskan pertanyaan publik yang sebenarnya, atau memang alasan itu benar? Saya khawatir jangan sampai mereka tidak hadir, ada pertanyaan-pertanyaan narasumber dan publik yang mereka tidak mampu jawab. Kalaupun mereka akan jawab, mungkin mereka akan jawab yang sebenarnya, dan itu akan mengganggu WTP yang sekarang ini diperoleh oleh provinsi dan kabupaten kota. Jadi itu kita menyayangkan itu. Saya berharap bahwa BPK hari ini hadir untuk menjelaskan itu sekaligus mensosialisasikan kepada rakyat, kepada publik bahwa WTP yang diberikan ataupun yang didapatkan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota bukan pemberian, bukan hadiah, tapi benar-benar fakta bahwa benar-benar pemerintah provinsi kabupaten kota sudah melakukan pemeriksaan keuangan ini secara standar keuangan, sudah melakukan pemeriksaan keuangan. Itu yang kita harapkan. Tapi hari ini mereka tidak hadir. Insya Allah kita akan hadirkan lagi di kedua. Kemudian kedua, saya dengan Pak Musii bahwa Kabupaten Bogor itu terjadi OTT. Dan OTT-nya ini bukan korupsi, tapi OTT-nya ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan WTP. Pak Musii menyatakan bahwa itu adalah oknum. Kalau Kabupaten Bogor ini berada di luar negeri, saya mungkin percaya bahwa itu oknum. Tapi Kabupaten Bogor ini berada di NKRI, di negara Republik Indonesia, sama dengan Kabupaten Gorontalo, sama dengan Provinsi Gorontalo. Artinya kondisi yang terjadi di Kabupaten Bogor itu bisa mungkin terjadi juga di daerah-daerah lain. Karena WTP ini esensinya mendapatkan WTP. Kepala Bagian Keuangan melapor Bupati bahwa daerah kita tidak akan mendapatkan WTP. Maka dicarilah langkah-langkah, dicarilah cara-cara untuk bagaimana mendapatkan WTP. Tapi alhamdulillah KPK mencium aroma itu dan terjadilah OTT. Nah mudah-mudahan WTP yang saya dengar ada sudah 9 kali, ada yang sudah 7 kali. Apa benar kalau ini didapatkan secara murni? Ini pertanyaan saya, karena tadi Pak Manam saya sepakat dengan Pak Kepala Badan Keuangan karena ini pernah sama-sama dengan saya di Kabupaten Gorontalo bahwa WTP ini super. WTP ini adalah satu cara untuk mengeliminir korupsi. Kalau itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang murni, itu bisa mengeliminir pencuri masuk dalam rumah. Tapi andaikan itu diperoleh dengan cara yang tidak benar Pak Hadi, maka itu justru memberi ruang untuk pencuri masuk ke dalam rumah itu. Iya, karena para aparat, wah sudah, kita kan yang penting nanti insya Allah akan dapat WTP. Nah, pencuri pegang kunci rumah. Nah itu. Tetapi justru saya sepakat, pemeriksa BPK ini menyatakan bahwa ini tidak wajar mendapatkan WTP. Itu justru lebih baik di dalam rangka untuk mengeliminir korupsi. Karena ada efek jerah yang dilakukan oleh BPK. Tetapi dengan WTP yang 7 kali, 9 kali ini justru meninabobokan pengelola keuangan. Bahwa satu ketika pemeriksaan cuma 2 bulan, pada akhirnya juga kita akan mendapatkan WTP. Ini justru menurut saya WTP ini memberikan pembelajaran meninabobokan, membiasakan yang tidak baik. Tapi kalau BPK benar-benar melakukan pemeriksaan keuangan dengan benar, saya yakin Pak pada ketakutan. Karena saya pernah mengalami itu. Luar biasa, begitu WPK melakukan pemeriksaan keuangan dengan secara serius, luar biasa Pak temuan-temuannya, dan kita pada ketakutan. Kalau itu dilakukan terus-menerus dan secara konsisten, saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Manam itu akan terjadi, akan meminimalisir pencuri masuk dalam rumah. Pak Amin, ya, Bapak ketakutan itu berarti ada sesuatu itu. Ya, itu bukti bahwa ada temuan yang luar biasa. Artinya kalau BPK ini benar-benar betul-betul secara konsisten melakukan pemeriksaan keuangan dengan benar, pasti Pak tidak akan dapat WTP. Saya punya dugaan itu. Sehingga
Alhamdulillah dilaporkan tadi ada yang 7 kali, ada yang 9 kali. Mudah-mudahan itu berada dengan benar. Dan mudah-mudahan tidak akan ada penyimpangan dan tidak ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Insya Allah. Tapi kalau satu ketika itu terjadi, atau apalagi sekarang ada fakta di daerah-daerah WTP tetap ada penyimpangan, tetap ada korupsi, berarti ada ketidakpercayaan publik kepada BPK. Bahwa WTP diperiksa ini, pengulangan keuangan diperiksa ini, ada celah-celah penyimpangan di dalamnya. Ini saya kira ini harapan publik Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.